Model yang ketiga yang kita mau pelajari adalah random effects model, di mana random effects model ini menggunakan rata-rata intercept untuk meregresikan data panel. Nah, perbedaan REM dan FEM, ya, random effects model disingkat REM, perbedaannya kita bisa lagi memasukkan variabel black tadi. Di REM, variabel time invariance seperti gender, ras, dan lain-lain bisa diestimasikan secara eksplisit. Jadi kita bisa dapat angkanya lagi, ya. Tapi di REM, variabel independen tidak boleh berkorelasi dengan error. Artinya, asumsinya lebih kuat, gitu. Jadi, ada beberapa hal yang harus terpenuhi kalau kalian mau menggunakan model REM ini, ya. Dengan kata lain, karakteristik orang, jadi misalnya sifatnya tadi jadi ngaruh lagi nih. Jadi, kalau kita nggak memperhitungkan itu, ya berarti model kita mungkin ada yang salah, seperti itu. Kalau misalnya ternyata umur orang itu mempengaruhi sifat orang gitu. Jadi misalnya beta yang dari umur itu sebenarnya kan dari sifat, maka model kita bisa bias lagi. Sedangkan di fixed effect tadi enggak ya. Di fixed effect sudah memperhitungkan hal-hal karakteristik setiap orang itu. Jadi kalau misalnya variabel independen tidak berkorelasi dengan error, kalau misalnya asumsi kuat ini terpenuhi, maka REM sebenarnya lebih efisien dari FEM. Dengan kata lain, variance dari errornya, ya kemungkinan errornya itu lebih kecil daripada FEM. Nah, di sini adalah output dari random effects. Ya, sekarang variabel H-nya kita ganti jadi W aja, ya beda simbol doang. Tapi intinya, kalau H tadi boleh berkorelasi dengan variabel independen, sedangkan W itu tidak boleh. Ya, jadi W ini asumsinya lebih kuat, lebih ada beberapa hal yang harus terpenuhi baru random effect bisa digunakan. Kita bisa lihat di modelnya di bagian kanan ada tulisannya gitu ya, cross section random gitu di bagian tengah-tengah ke bawah dan lain-lain. Nah, bedanya dengan fixed effect tadi, variable black bisa kita gunakan lagi dan kita bisa lihat seperti pada POLS di random effect ternyata variable black dampaknya signifikan secara negatif gitu. Jadi kelebihannya dari random effect terhadap fixed effect adalah bisa digunakan variabel time invariant seperti black ini. Apa kelebihan REM dibandingkan dengan FEM? Semua bergantung pada apakah variabel X kita berkorelasi dengan error-error time invariant yang ada di model kita. Ya, untuk yang baris yang atas, korelasi X dan H itu 0, artinya tidak ada korelasi antara X dengan errornya. Ya. Dan di sini artinya kalau misalnya tidak ada korelasi, FHM itu tidak bias, ya, konsisten, tapi tidak efisien. Sedangkan REM dia tidak bias, konsisten, dan efisien. Artinya untuk kalau tidak ada korelasi, kita gunakan saja yang REM. Sedangkan kalau misalnya ada korelasi, ya untuk baris yang bawah, FEM tidak bias, konsisten, dan efisien. Sedangkan REM itu salah total, dia bias, tidak konsisten, dan tidak efisien. Jadi kalau memang ada korelasi, kita gunakan yang FEM. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk kasus data gaji ini? Mana yang lebih baik untuk digunakan, REM atau FEM? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan Hausman test, dan kita akan mencoba dengan level signifikansi 5%. Jadi, untuk Hausman test, H0-nya variabel independen, tidak berkorelasi dengan error time invariant. H1-nya variabel independen, berkorelasi dengan error time invariant. Dengan kata lain, kalau kita melihat tabel yang 2 slide di atas tadi, maka kalau H0 yang benar, maka REM lebih bagus. Kalau H1 yang benar, FEM lebih bagus. Kita menggunakan alpha 0,05, dan seperti biasa, kita tolak H0 jika p-value di bawah alpha. Sekarang di hasil Hausman test ini, pilihan p-value hanya satu yang di lingkaran ini. Kita bisa lihat nilainya adalah 0,9366. Jadi untuk dalam hal ini, karena p-value-nya di atas alpha, maka kita tidak tolak H0. Yang artinya, untuk tes dengan level signifikansi 5%, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa variabel independen berkorelasi dengan
error time invariant, sehingga RRM lebih baik daripada FEM untuk digunakan dalam kasus ini. Exercise yang terakhir, dari pilihan berikut, dataset manakah yang merupakan panel dataset? A. Data rata-rata gaji per bulan dari 1.404 karyawan pada tahun 2017. B. Data konsumsi ayam di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2015. C. Data konsumsi pizza 300 mahasiswa dari tahun 2018 sampai 2020. Atau D. Data invasi Jepang dari tahun 1998 sampai 2020. Oke, pikirkan jawabannya dan pause video ini sekarang. Jawabannya adalah yang C, ya, karena yang A itu adalah data cross-section, data yang B dan D adalah data time series, sehingga yang merupakan data panel adalah hanya yang C. Oke, saatnya review. Di chapter ini kita belajar tentang PultOLS, FixFX, dan RandomFX model, 3 model untuk panel data. Dan kita belajar 2 tes, yaitu Read dan FixFX test untuk membandingkan PultOLS dan FEM, dan Hausman test yang gunanya untuk membandingkan FEM dan REM. Oke, sekian untuk pelajaran ini. Jangan lupa kerjakan kuisnya yang terakhir. Terima kasih.